Baik. Nah itu cara yang terakhir niat itu sepanjang mana supaya pasti kita itu tidak kepanjangan dan tidak kebanyakan. Baik, persoalan tentang niat ya. Saya berikan langsung satu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i namanya jilid pertama halaman 161. Oke. Bismillah. Anda bertanya tentang posisi niat ada di mana? Itu bagus pertanyaannya. Baik. Kalau ingin dipanjangkan lagi apakah dilafalkan ataukah cukup misalnya didiamkan, ya kan? Baik. Teman-teman sekalian, pertama lihat kaidahnya. Amalan yang kita kerjakan itu harus selalu bersanding dengan niat. Ya. Itu yang menjadikan persoalan atau aktivitas kita menjadi ibadah. Di semua mesti ada niatnya. Dengan niat maka aktivitas kita berubah menjadi ibadah. Bisa Anda mau bekerja, kalau cuma sekedar untuk cari dunia maka tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau Anda niatkan karena Allah, Anda ucapkan berangkat bismillah. Kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda berangkat atau minimal bismillah, maka tertulis pahala ibadahnya dari mulai kerja sampai selesai pulangnya. Nah, yang kedua, fungsi niat ini nanti akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maaf, apa bedanya antara sholat zuhur dengan sholat asar? Bedanya apa? Niatnya. Ya, waktunya betul, tapi kalau Anda lakukan jamak, dikerjakan di satu waktu kan 4 rakaat juga. Di kosong malah 2 juga. Apa bedanya sholat subuh dengan 2 rakaat fajar? Dua-duanya 2 rakaat. Gerakannya sama, salamnya sama, bedanya dalam niatnya. Jelas di sini? Baik, nah sekarang hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita bergantung pada niatnya. Sekarang kita tarik dalam sholat. Kalau kita ingin sholat, kapan kita kemudian menghadirkan niat ini? Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu muqtarinan bit takbir. Niat itu Anda hadirkan dalam hati Anda bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda mengangkat tangannya begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati Anda tujukan, saya berniat sholat zuhur. Jelas? Subuh misalnya, Anda angkat begini, ucapkan kalimatnya muqtarinan bit takbir. Anda angkat seperti ini, Anda ucapkan dalam lisan Anda Allahu Akbar, maka dalam hati Anda tujukan, ya, saya niat sholat subuh, saya niat sholat asar, saya niat sholat maghrib. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan ini bukan kata saya menerjemahkan kata Imam Asy-Syafi'i. Pertama, an-niyatu mahalluhal qalbu. Ini sepakat semua ulama. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi niat termasuk amalan hati. Ya. Tapi nanti kita akan lihat kapan kemudian itu dilafadzkan, gitu ya. Baik, kita akan lihat nanti. Di pertama, semua ulama sepakat. Dari sejak amalan Nabi dilihat diajarkan pada sahabat, pada tabi'in sampai kepada para ulama, disimpulkan kata mereka niat amalan hati. Kalau sudah masuk ke lisan namanya lafaz. Saya ulang ya. Amalan hati disebut apa? Niat. Kalau sudah masuk ke dalam lisan disebut apa? Lafaz. Ingat, jadi begitu Anda mengucapkan kalimat tertentu itu bukan niat tapi lafaz. Makanya disebut dengan talaffuz. Ya, jelas ya? Begitu Anda kemudian mulai menggerakkan ya anggota badan, itu disebut dengan harakat. Sudah mulai bergerak. Jelas ya? Baik, dalam hati disebut apa? Ya, di lisan lafaz, bergerak, harakat. Nah, sekarang pelan-pelan. Kapan mulai menghadirkan niat itu? Saya ulang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saat Anda mulai bertakbir, an-niyatu mahalluhal fil qalbi, ya tempatnya dalam hati. Saat bertakbir, maka Anda hadirkan niat itu bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, langsung dalam hatinya. Baik, teman-teman perhatikan. Menggunakan bahasa apa? Bahasa kita. Karena itu amalan hati, nggak perlu dilafadzkan. Karena itu orang Arab mengatakan ketika dia mulai berniat, dia angkat tangannya, dia ucapkan Allahu Akbar. Orang Arab mengatakan usolli fardhu dhuhri, saya berniat untuk zuhur. Usolli fardhu asri, saya berniat untuk asar. Saking mudahnya kalimat ini, karena itu tidak ada kalimat khusus dari Nabi. Silahkan cek, jangan datangkan hadis yang sahih, hadis palsu aja datangkan misalnya, atau cari yang paling Anda temukan satu hadis saja, tidak akan pernah Anda temukan bahasa niat dari Nabi, karena memang itu jelas gambarannya. Saking jelasnya tidak perlu diterangkan kembali. Ya. Jelas sampai sini? Baik, ini gambaran yang pertama. Anda angkat, ucapkan Allahu Akbar, hadirkan dalam hati. Ini maksudnya sholat A, sholat B, dan seterusnya. Baik teman-teman, kapan kemudian ada petunjuk dan kemudian mulai diamalkan ketika orang mulai sholat, tiba-tiba dia lafadzkan niatnya. Dia keluarkan menjadi lafadz, tidak hanya niat yang ada dalam hatinya. Baik, ini pertama kali terjadi dalam masanya turunan Asy-Syafi'iyah. Ya, Asy-Syafi'iyah itu bukan Imam Asy-Syafi'i tapi pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan bahwa kata kelompok Asy-Syafi'iyah
Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi kitab An-Nawawi namanya Al-Majmu' halaman 235. Juz yang ketiga. An-Nawawi yang ngarang Al-Arba'in 40 hadis, gitu kan? Menulis Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Beliau mengarang kitab Al-Majmu'. Juz yang ketiga halaman 235. Baik. Pelan-pelan beliau mengutip di situ pendapat Imam Ar-Rafi'i bahwa ada sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i ketika menerangkan tentang niat. Ya. Beliau menyampaikan, perhatikan, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, adapun niat dan lafaz dalam haji dan umrah itu harus dilafazkan. Ingat, niat dan lafaz dalam haji dan umrah. Jadi ketika Anda mau haji, Anda mau umrah, Anda lafazkan itu, keluarkan untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Pelan-pelan. Lalu sampai sini bisa labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Makanya Nabi ketika berhaji dan umrah beliau lafazkan untuk menguatkan dalam hatinya. Ya. Tujza'u biha, dan itu sudah mendapatkan pahala. Itu sudah mendapatkan pahala. Kama kana fis shalah, sebagaimana dalam salat ketika itu dipraktekkan tanpa harus melafazkannya. Ya, kalimat kama kana fis shalah dalam keterangan ini maksudnya sebagaimana dalam salat niat dipraktekkan tanpa harus menghadirkannya, tapi dipahami berbeda oleh sebagian dari kalangan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sebagaimana dalam salat itu maksudnya disamakan boleh dengan haji dan umrah. Jadi mereka mengatakan boleh saat mulai bertakbir, akan bertakbir, ya. Maaf, tangannya akan mulai diangkat, maka boleh hadirkan niatnya dengan mengucapkan ya apa yang ada dalam hatinya. Maka muncullah kalimat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib. Baik, dikomentari ini dengan beragam oleh para ulama. Apa di antara komentarnya? Pelan-pelan, Imam Malik menyampaikan, kata beliau, wa tukrahu dan dipandang makruh at-talaffuz bin niyyah, mengucapkan niat inda shalah, dalam keadaan salat. Karena jelas dalilnya menunjuk kepada bukan pelafazan, dan contoh dari Nabi SAW pun tidak pernah hadir dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan. Ya, kata beliau, satu, salat itu termasuk yang paling jelas dalilnya, termasuk yang paling detil contohnya. Kalau sekiranya Nabi kemudian pernah mengungkapkan kalimatnya dan dilafazkan, tentu sampai sekarang pun kita akan temukan. Ya, karena itu jika Anda menemukan contoh paling jelas, kemudian disandingkan dengan tafsiran itu takwil, ya, yang sekiranya bisa menghadirkan kalimat lain, maka yang jelas lebih mulia untuk diikuti dibandingkan dengan yang takwil. Kecuali, ini belum selesai, kecuali kata pendapat Imam Malik, kalau sekiranya itu dihadirkan, dilafazkan hanya untuk menepikan was-was dalam keadaan sulit kita menunaikan sholat dengan khusyuk, jika itu tidak dilafazkan. Makanya teman-teman, kalimat usolli itu muncul asalnya itu ketika seseorang mengalami was-was dalam sholatnya. Dia nggak bisa khusyuk, gitu. Dia nggak bisa khusyuk. Jadi sudah mulai, sudah mulai bertakbir, sudah merasakan macam-macam, dia nggak bisa khusyuk, sulit. Karena itu ketika berkonsultasi kemudian kepada ulama pada saat itu, Syekh Al-Maghribi, dia katakan, ya Syekh, kondisi seperti ini, ya sulit menemukan kekhusyuan. Maka beliau katakan, lafadzkan niatmu seperti Nabi melafadzkan niatnya dalam haji dan umrah. Hukumnya disebut dengan qiyas, khusus bagi orang ini yang tengah mengalami was-was luar biasa. Maka ketika dia melafadzkan niatnya usolli fardhu dhuhri, misal, ya 4 rakaat lillahi ta'ala, menunaikan salat zuhur 4 rakaat karena Allah menghadap ke arah kiblat lillahi ta'ala, dia takut ternyata berhasil. Maka tersebarlah ini. Ya. Kata Syekh ini dilafadzkan, kemudian praktekkan dari sini dan menyebar, dari sini menyebar. Asalnya, mohon izin, asalnya hanya untuk orang ini saja dengan hukum yang khusus. Dengan hukum yang khusus. Nah, ini seringkali lupa kalau ulama berpendapat, Anda mesti lihat ada yang hukumnya khusus, ada yang hukumnya luas. Nah, ini hukum khusus dipraktekkan pada orang ini, tapi disebarkan maknanya sehingga menjadi menyebar. Ya, akhirnya apa? Orang yang tidak membutuhkan lafaz itu pun mengucapkan kembali. Dari sini kita ambil pendapat yang paling pertengahan. Kalau sekiranya sudah ada ketenangan dalam jiwa kita untuk memulai sholat, tidak perlu dilafadzkan. Karena lafaz itu bukan bagian dari niat, itu amalan lisan. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan atau tidak memberikan dalil itu. Kecuali jika Anda berada pada situasi seperti tadi, sulit menemukan kekhusyuan di situ, maka sekiranya Anda boleh menghadirkan lafaz itu untuk meningkatkan kekhusyuan. Jelas sih? Ya. Wah, saya kira itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, teman kita insya Allah namanya? Boy.
Boy, Masya Allah. Baik. Baik. Saya panggil Mas Boy, Kak Boy atau? Nah, baik Mas ya. Fokus ya. Teman-teman bersama kita, akhi kita, akhi Boy. Baik, akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan praktek pembelajaran dari teori yang telah kita tuliskan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Fokus ke sini, lihat sini baik-baik, kita akan tunjukkan. Kita minta teman kita, akhi Boy, untuk menghadap dulu ke sebelah sini. Ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara beliau ruku ya. Nanti kita kembalikan ke hadis seperti apa Nabi mengajarkan ruku. Boleh mundur? Baik, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian, silahkan ruku. Baik, tahan sebentar. Kalau ruku itu setelah apa posisinya? Jelas setelah berdiri ya, berdiri. Baik, berdirinya masih baru berdiri atau setelah baca surat? Kalau baca surat posisi tangannya bagaimana? Baik ya. Pelan-pelan. Baik, ini berarti setelah baca surat selesai. Lihat sini, menghadap ke sana. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya. Cara beliau bersedekap saya kembali informasikan. Saya mau tanya, ini benar atau tidak? Yang benar angkat tangan. Yang tidak? Baik, kalau tidak tahu jangan ngarang. Katakan. Baik. Benar atau tidak ukurannya hadis? Baik, ukurannya hadis. Benar atau tidak? Benar. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Lihat sini. Lihat baik-baik ya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat dalam bertakbir, lihat bertakbir, mau sejajar dengan bau Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, An-Nasai nomor hadis 1101, tetap setelah diangkat ini, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Lihat ada dua caranya. Satu, caranya tidak digenggam. Tidak digenggam. Perhatikan, yang kanan tutup punggung yang kiri di sini. Ini satu. Terdengar suara saya? Baik, belakang dengar suara saya? Baik. Kalau tidak, kenapa bisa geleng? Lihat sini. Artinya Anda dengar ya. Lihat sini. Teman-teman, fokus sini. Angkat tangan begini, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pertama di sini. Jelas ya? Jelas. Kedua, bisa cara yang pertama ini bisa pergelangan ketemu pergelangan di sini. Jangan dirubah Mas ya. Baik, lihat sini. Jelas? Baik, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi begitu takbir, misal di sini, misal takbir di sini, Allahu Akbar, ini. Langsung ya, tidak usah diukur. Allah. Pas. Ini ya. Paham? Tiga, Sa'id. Sa'id itu di sini. Lengan. Ya, sedikit ke sini. Di sini, boleh. Kalau ini mirfak, marafik, siku, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau Anda ingin bersedekap jangan sampai ke sini. Ini yang dilarang. Ya, hati-hati. Kadang-kadang subuh sedang sholat di luar di puncak gitu ya, ada yang begini. Nah, ini nggak boleh. Baik ya, sampai sini. Nah, ini Mas Boy di sini posisinya. Ya, ini termasuk benar dalam hadis. Artinya boleh di sini. Sampai keringatan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini benar. Letaknya di mana? Di dada. Dada ada dua dalam bahasa Arab. Ada nahrun, ada sadrun. Kalau nahrun itu di sini. Kalau sadrun di sini di rongga. Antara perut dengan dada bagian atas. Ini rongga. Nah, saya pernah menjelaskan tentang ini. Dalam penelitian kami, itu yang lebih kuat menggunakan di rongga, bukan yang di sini. Karena kalau yang di sini disebut nahrun. Sedangkan dalam kalimat hadis meletakkannya ala sadri. Sadrun itu di sini. Bukan di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sadrun itu ma fauqal batni. Yang di atas perut, yang rongga yang di sini. Saya sudah terangkan ini, jadi silahkan kembali kepada bahasan yang dulu. Jadi ini benar. Sekarang silahkan untuk ruku. Hadapnya ke kiblat. Ya. Silakan ya. Nah, sekarang anggap kiblatnya ke sini dulu ya. Baik, silakan. Bismillah. Tahan sebentar. Pelan-pelan aja Mas ya. Jangan buru-buru. Mau kemana? Baik, tahan. Takbir. Allah. Tahan. Tahan. Benar tidak? Hadap lagi ke sana. Benar? Baik, sudah benar. Ini hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari sejajar dengan bahu. Perhatikan, jarinya lihat pelan-pelan teman-teman, tidak terlampau rapat di At-Tirmidzi, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang. Terulur biasa begini. Jelas? Terulur biasa begini, tidak renggang begini, tidak rapat begini. Terbuka ke depan. Ya, jadi tidak terlampau begini, ya, tidak juga begini, biasa saja begini. Ya, jelas ya?
بسم الله الرحمن الرحيم. Tayyib, kita lanjutkan kemudian. Setelah turun Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kaitan dengan Al-Fatihah, Nabi pun membacakannya dengan 4 cara tadi. Jadi ketika Nabi menjadi imam pada orang-orang di fase Mekah, kemudian Nabi bacakan langsung dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan waladhdallin. Ya, ketika Nabi menjadi imam kemudian, ya pada orang-orang yang saat turun basmalah, maka kadang beliau jaharkan, kadang beliau sirkan. Kadang-kadang beliau bacakan rakaat yang pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Maka disinilah kemudian menjadi sunnah bagi kita untuk memilih satu di antara 4 pilihan ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak memilih untuk membacakan bismillah, ingin mengambil riwayat awalnya saja. Maka beliau bacakan langsung dari alhamdulillahirabbil alamin. Imam Asy-Syafi'i mengambil yang kalimat bismillahnya beliau jaharkan. Apa prinsip beliau? Contohnya ada dari Nabi. Yang kedua apa? Dalam fikih Syafi'i itu, kalau ada peluang pahala didapatkan, kenapa tidak diambil sekalian? Kalau saya bacakan, kan setiap bacaannya ada pahala juga. Daripada kehilangan, mending saya bacakan daripada tidak sama sekali. Contohnya ada, dalilnya ada, dan itu pilihan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil dijaharkan untuk mengambil bagian dari pahalanya di situ. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Asy-Syafi'i menjaharkan, Imam Malik tidak membaca sama sekali. Maka saya pun ingin baca, tapi saya ambil yang sirnya untuk memberikan gambaran pada para masyarakat bahwa boleh kita mengambil bagian yang sirnya. Karena umumnya begini, kalau satu ulama besar mengambil satu tertentu, maka masyarakat ikut berbondong-bondong mengambil pendapatnya. Zaman Imam Malik misalnya, Imam Malik yang unggul, ada contoh bagi masyarakat. Begitu Imam Malik kemudian mengeluarkan fatwa, hampir-hampir Harun al-Rasyid mengatakan ambil semua fatwa Imam Malik untuk berlaku seluruh dunia. Kata Imam Malik, jangan, karena kondisi setiap tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Jangan dipaksakan pendapat saya untuk diikutkan oleh seluruh orang. Luar biasa Imam Malik. Siapa saya dibandingkan Imam Malik? Imam Malik hafal banyak hadis. Imam Malik Imam Darul Hijrah, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Mengatakan, jangan fokus pada pendapat saya. Orang lain bisa lebih baik dibandingkan saya. Jika pendapat saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan kemudian pendapat saya, ambil pendapat orang lain. Tiba-tiba datang seorang ahli hidayat mengatakan, ambil pendapat saya, jangan ambil pendapat yang lain. Belajar pada saya saja, jangan belajar pada guru yang lain. Siapa saya dibandingkan dengan Imam Malik? Imam Malik diberikan 40 pertanyaan, dijawab 8 pertanyaan. 32 tidak dijawab. Lantas ada orang berkata, ya Imam, kenapa tidak jawab? Itu kan mudah pertanyaannya. Salah juga orang ini. Sudah tahu mudah, kenapa nanya? Ya. Nah itu buruknya seseorang. Kadang-kadang ingin mengetes gurunya. Itu yang tidak baik. Ya. Tidak baik antum mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji seorang guru. Apa maunya antum di situ? Ya. Kemudian kata Imam Malik, malaikat saja, Quran surah kedua, ayat 32, paling kiri sebelah atas. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali atas apa yang Engkau ajarkan kepada saya. Kata Imam Malik, malaikat saja mengatakan wallahu a'lam. Masa seorang Malik yang bukan malaikat ingin menjawab semua pertanyaan? Itu Masya Allah. Cuman salahnya orang tadi, sudah tahu gampang ditanyakan itu ya. Itu persoalan pertamanya. Nah, saya kembalikan teman-teman sekalian, Imam Malik kemudian memilih tidak membaca sama sekali. Kemudian Imam Abu Hanifah juga demikian. Imam Asy-Syafi'i mengeraskannya. Imam Ahmad memilih kemudian untuk mensirkannya. Imam Malik mengeluarkan fatwa, orang-orang ikut. Kalau semua orang ikut pendapat Imam Malik kemudian, umumnya orang tidak akan tahu yang dijaharkan. Maka Imam Asy-Syafi'i ketika datang, yang lahir tahun 150 Hijrah, beliau kemudian mempopulerkan pendapat yang dijaharkan. Supaya orang mengerti selain yang ini ada juga bacaan yang lain di sini. Ada peluang pahala didapatkan dengan menjaharkannya. Ketika Imam Asy-Syafi'i memberikan fatwa, orang tahu, oh ini najmun, bintang dari para ulama yang hadir di zamannya. Hafal Qur'annya luar biasa, banyak riwayatnya. Kemampuan bahasa jangan diragukan lagi. Keturunan Nabi SAW. Kemudian hadisnya, antum jangan ragukan bagaimana hafalan hadis Imam Asy-Syafi'i. Fikihnya luar biasa. Begitu Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan pendapat, semua orang hampir kemudian mengejar pendapat Asy-Syafi'i. Kalau semua mengerjakan pendapat Asy-Syafi'i dengan dijaharkan, siapa yang tahu itu bisa disirkan? Maka Imam Ahmad pun yang hafal Al-Quran, yang paham hadis, yang konon hafal sejuta hadis, konon kemudian paham dengan nilai-nilai fiqih, yang muridnya juga Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan pendapat disirkan, agar orang tahu bahwa selain dijaharkan itu pun bisa disirkan. Paham ya? Maka muncullah keragaman ini, kita paling mudah, kita tidak perlu berijtihad lagi. Tinggal tidak nyari di kitab-kitab hadis lagi. Kita tinggal memilih di antara yang 4 ini, mana yang kemudian kita ingin ambil satu di antara keempatnya.
Itulah contoh keragaman yang hadir pada kita berdasarkan aspek riwayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan dalam fikih ini yang menghadirkan kemudahan kita memilihnya, yang sama-sama bersandar pada dalil yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, perbedaannya disebut dengan ikhtilaf.